Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu dikenal oleh warga setempat sebagai tempat yang angker, dan sering disebut-sebut sebagai rumah yang dihuni oleh pocong. Namun, tidak banyak yang berani mengungkapkan cerita lengkapnya karena banyak yang menganggap itu hanya tahayul semata. Kisah ini dimulai pada malam yang gelap, ketika Ardi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah itu. Ardi baru saja menerima pekerjaan di sebuah perusahaan yang memiliki kantor di desa tersebut. Meski demikian, dia merasa kesepian karena jauh dari keluarga dan teman-teman di kota. Suatu malam, ketika sedang berjalan pulang setelah membeli makan, dia mendengar obrolan warga di warung tentang rumah tua yang terkenal angker itu. Orang-orang bilang rumah itu dulu milik seorang wanita yang sangat kaya. Namanya Mbak Siti, kata Pak Rahmat, pemilik warung, sambil menyendok nasi goreng ke piring. Dia ditemukan tewas di dalam rumah itu, dan katanya, arwahnya masih menghantui rumah itu sampai sekarang. Ardi merasa penasaran dan bertanya lebih lanjut, apa penyebab kematiannya? Pak Rahmat menggelengkan kepala, tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang, dia bunuh diri karena kehilangan anaknya, ada juga yang bilang dibunuh. Yang jelas, sejak kematiannya, siapapun yang mencoba tinggal di sana selalu merasa diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, rasa penasaran Ardi semakin menjadi-jadi. Setelah makan, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Dengan senter di tangan, Ardi berjalan menuju rumah tua yang terletak di ujung desa. Saat Ardi tiba di depan pagar rumah, suasana di sekitarnya terasa aneh. Angin malam berhembus pelan, dan bayangan pepohonan yang bergoyang membuat suasana semakin mencekam. Rumah itu terlihat gelap, dengan jendela-jendela yang sudah lama tertutup rapat oleh debu dan laba-laba. Ardi memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah. Begitu melangkah ke dalam, dia merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak dari lantai kayu yang sudah lapuk. Di dalam rumah, ruangan terasa sangat gelap, hanya ada sedikit cahaya dari senter yang dia bawa. Suasana semakin mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ardi memeriksa ruangan demi ruangan, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, dia mendengar suara seperti bisikan. "Siapa itu? Kenapa kau datang ke sini?" Ardi terkejut, mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Mungkin hanya angin, pikir Ardi, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Ardi mulai merasa ketakutan. Dia berbalik dan hendak keluar dari rumah, tetapi tiba-tiba pintu depan tertutup dengan keras, seolah ada kekuatan yang menghalangi jalan keluar. Langkah Ardi semakin terburu-buru menuju pintu samping, tetapi tiba-tiba lampu senter yang dipegangnya mati. Suasana menjadi gelap gulita. Di dalam kegelapan, Ardi bisa merasakan sesuatu yang bergerak cepat di sekelilingnya. Dia mendengar suara langkah kaki pelan yang mendekat, dan sebelum dia sempat berbalik, sebuah suara perempuan terdengar sangat dekat di telinganya. "Bantu aku sudah lama menunggu." Tanpa pikir panjang, Ardi berlari keluar dari rumah itu, menabrak dinding dan pintu, hingga akhirnya berhasil keluar ke halaman. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesosok wanita berpakaian putih, dengan wajah pucat dan mata yang kosong, berdiri di depan pintu rumah. "Bantu aku belum bisa pergi," kata wanita itu dengan suara serak yang membuat Ardi menggigil ketakutan. Ardi berlari secepat mungkin ke jalan, dengan suara langkah yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak berani menoleh lagi, bahkan ketika suara bisikan itu semakin keras. Sesampainya di rumah,
Ardi langsung menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya di dinding. Namun, meski ia sudah aman di dalam rumah, perasaan takut dan cemas tak kunjung hilang. Keesokan harinya, Ardi merasa terganggu oleh kejadian semalam. Meskipun dia tidak percaya sepenuhnya dengan cerita-cerita mistis yang ada, perasaan tak nyaman itu masih mengganggunya. Hari itu, dia memutuskan untuk pergi ke warung Pak Rahmat lagi. Di sana, dia mendengar percakapan warga yang membicarakan peristiwa tragis yang terjadi di rumah tua itu. Dulu, Mbak Siti itu seorang wanita yang sangat kaya, ujar Pak Rahmat, melanjutkan cerita sebelumnya. Namun, setelah anaknya meninggal tenggelam di sungai dekat desa, hidupnya berubah. Sejak itu, dia sering terlihat murung dan selalu mengurung diri di rumah itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi kabarnya, dia akhirnya ditemukan tewas di dalam rumah itu. Hingga sekarang, arwahnya tak bisa tenang. Ardi merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Mengapa arwah wanita itu tidak bisa tenang? Pikirannya semakin kalut. Tak lama setelah itu, seorang warga setempat, Pak Sutrisno, mendekati Ardi. Nak, jangan sering-sering datang ke rumah itu. Banyak orang yang mencoba tinggal di sana, tapi selalu ada gangguan aneh yang membuat mereka pergi. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat anak Mbak Siti yang sudah meninggal, berkeliaran di sekitar rumah itu. Ardi merasa ketakutan, namun rasa ingin tahu yang mendalam membuatnya memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu, kali ini dengan niat untuk mengungkap misteri yang belum terpecahkan. Dia berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini mengganggu pikirannya. Malam itu, Ardi kembali menuju rumah tersebut. Namun, kali ini dia membawa teman-temannya, Dimas dan Reza, untuk menemani. Mereka sama-sama ingin mengetahui lebih banyak tentang rumah itu. Saat mereka memasuki rumah, suasana terasa lebih menegangkan dibandingkan sebelumnya. Setiap sudut rumah seakan menyimpan misteri. Mereka pun mulai menjelajah ruangan demi ruangan. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan yang sudah sangat terbengkalai, dengan sebuah lemari tua yang terlihat sangat mencurigakan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari arah atas. "Tolong, aku ingin pergi." Suara itu berasal dari lantai atas. Ardi dan teman-temannya saling pandang, namun rasa penasaran mereka lebih kuat. Mereka pun memutuskan untuk naik ke atas, menuju sumber suara itu. Setibanya di atas, mereka melihat sebuah kamar yang tertutup rapat. Begitu pintu dibuka, mereka menemukan sebuah meja tua dengan sejumlah benda yang aneh, termasuk sebuah foto lama yang tergeletak di atas meja. Foto itu memperlihatkan sosok seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Mbak Siti, berdiri di samping seorang anak laki-laki. Sebelum sempat memeriksa lebih lanjut, tiba-tiba lampu senter yang mereka bawa mati, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dada mereka, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat mengendalikan mereka. Dengan cepat, mereka berlari keluar dari rumah itu, terengah-engah ketakutan. Ardi dan teman-temannya tidak pernah kembali lagi ke rumah itu setelah kejadian itu. Sejak itu, Ardi percaya bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar penjelasan logis. Terkadang, rasa penasaran bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak ingin kita temui.